Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian tuh semoga selalu sehat ya kan dan menunggu konten-konten dari admin gitu kan. Anjay. Ya, kali itu admin bakal ngebawain tentang anime yang berjudul Medalist, Bro. Ya, kali kita akan bahas anime tentang mimpi yang hampir padam tapi belum bener padam gitu, Bro. Ya, di Medalist kita tuh akan diperlihatkan yang pertama itu Ash, Bro. Anjay, iya. Ash, luka dan tekad yang gak mau menyerah. Jadi ceritanya tuh tentang seorang anak yang terlambat. Nah, terlambat buat apa nih? Jadi nggak usah banyak bacot ya kan, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Dan satu lagi, ini tentang ice skating, oke, Bro. Bagi kalian yang belum tahu ice skating itu apa, itu seluncur indah. Ya, di sini cuma ambil seluncur indahnya aja sih, oke. Yang es, dansa dan lain-lain kita skip dulu. Ini hanya seluncur indah. Dan untuk memulainya, mari kita katakan bersama, jangan lupa di-subscribe, oke. Wailah cici. Mantap. Di awal kita dibilangkan ada seorang cowok yang bermain ice skating. Ya, di sini lagi santu-santu, malah main nabrak aja nih bocah. Woi, biji gua sakit ini, Sat. Ya, jadi ini cowok tuh mutusin buat pergi aja karena di sini udah banyak anak gitu ya, Bro ya. Dan kenali nama nih cowok adalah Sukasa. Ya, panggil aja Suka, oke? Dan saat Suka tuh sedang siap buat pulang, dia tuh ngelihat ada seorang anak kecil cewek ya kan yang mengendap-endap. Woi, kagak bayar kau ya? Ya, mendengar itu nih anak tuh langsung cabut lah itu, dia karena ketakutan dan dikejar dah tuh sama si Sukasa. Tapi ini anak hebat juga nih dilihat-lihat kalau soal urusan kabur. Ya sebenarnya Sukasa juga yang diinikan sama pemilik apa es apa gelanggang esnya ya kan. Anjay, anime parkour tak ya kita? Kagak anime parkur bocah. Lanjut dulu. Singkat cerita Sukasa tuh kehilang jejak. Tapi kemudian, woi ngapain tuh di atas? Dikejar orang gila bang. Gua bukan orang gila sat. Tiba-tiba nih anak tuh jatuh karena tidak seimbang. Ya sebenarnya pijakannya nggak ada ya kan. Ya Sukasa tuh berlari buat nyelamatin. Tapi inilah yang terjadi. Bang, jangan pergi dulu bang, gua masih mau hidup bang. Belum pergi gua sat. Ya, singkat cerita nih anak tuh juga klarifikasi gitu. Kalau dia tuh sedang bermain ice skating tuh bayar, tapi bukan pakai uang, melainkan pakai caci gitu bro ya. Ya karena si pemilik gelanggang es tuh boleh kok ngizin pakai cacing, tapi ya gitulah ya. Ini zaman kuno abang, pakai cacing sat. Enggak zaman kuno juga, kau tuh kejauhan juga kau mikir-mikir lama-lama, aku bisa juga. Ya, pemilik ice skating itu berbaik hati ya bro ya, intinya nanti dijelasin lagi, mending kita lanjut dulu, oke? Ya, Sukasa pun bilang kalau itu tuh hal yang salah, karena hal itu tuh bisa membuat tempat itu bangkrut gitu bro ya, karena kalau mau terus membayar cacing. Tapi Suka juga melihat buku tentang ice skating yang terjatuh dari bocah itu. Di sini Sukasa pun nyuruh buat nih anak tuh cerita aja ke ibunya agar dia tuh bisa diizinin buat bermain ice skating, Bro. Tapi saat Suka tahu umurnya dan itu tuh umur yang udah terlambat gitu, Bro ya. Karena biasanya orang main ice skating itu saat umur 5 tahun. Ya, 5 tahun udah belajar ice skating, Bro. Gua 5 tahun masih berak di celana anjing. Buka ahib anjing lanjut. Dan kenalin nih cewek namanya itu adalah Inori. Lanjut di rumah Inori tuh mau bilang, tapi kayaknya dia pun ragu buat bilang bro. Bahkan di sekolah Inori tuh udah dicap sebagai orang yang tidak bisa apa-apa. Ya emang nggak bisa apa-apa bro ya. Lanjut saat sore harinya diperlihatkan Suka dan juga Hito. Hito tuh adalah pelatih dari Sukasa ya. Emang awet muda banget nih, tapi tenang aja umurnya sama seharusnya. Ya di sini Hito tuh minta Suka buat jadi asisten pelatih ya di klub. Karena dengan pengalaman Suka dia tuh bisa menjadi asisten pelatih bro. Karena dulunya dia tuh pernah mengikuti lomba dansa es bersama dengan Hito gitu. Tapi Sukasa tuh minder karena dia tuh ikut lomba aja kagak menang. Malahan dia bisa ikut itu karena Hito. Tak lama kemudian ada tamu yang ternyata itu adalah ibunya dari Inori dan juga Inari. Ya tentu aja Sukasa pun terkejut melihat itu. Loh kenapa kok di sini? Ya pada akhirnya mereka pun sedang berbicara-bicara ya. Ternyata kakak Inori tuh dulunya tuh pernah juga main ice skating bro. Tapi berhenti karena mengalami kecelakaan. Ternyata ketujuan ibu Inori kemarin tuh bukan buat daftarin Inori bro, tapi buat meyakinkan Inori kalau dia tuh sudah terlambat dan tidak bisa buat belajar ice skating. Ya ininya udah terlambat buat belajar ya kan, apalagi nilai sekolah Inori yang sangat rendah. Tapi Suka bilang udah kita seluncur aja dulu ya kan. Ya itu malah berterima kasih karena akan ada kedatangan murid baru. Yang pada akhirnya mereka berdua pun mulai bermain. Tapi tak disangka Inori tuh udah mahir bro ya, walaupun belum bisa trik tapi dia udah teknik dasar bisa bermain.
Jalan maju mundur rem T dan masih banyak lagi lah dasar-dasarnya. Dah langsung terima aja sih. Yang bener nek komen sat. Ya di sini suka jelasin cara berseluncur dan penggunaan mata pisau. Ada dua ya Raya, mata pisau in sama out kalau nggak salah kemarin ya. Ya awalnya Inori tuh coba tapi dia pun gagal. Kayaknya nggak bisa dah bang. Latihan bener nih, latihan yang dulu sat. Bentar doang pesimis ini orang ya. Inori mencoba lagi dan langsung gitu kan. Di situ juga ibunya pun juga membunyinya. Coba katakan sekali lagi ibu. Tapi pujian itu tetap sama ya kan, membuat ibunya tidak setuju buat Inori bermain. Karena ibu Inori itu khawatir kalau dia gagal dan merasa terpuruk seperti kakaknya yang dulu. Lagian dia tuh mulai di usia 11 tahun bro ya. Itu udah terlambat. Tapi Tsukasa tuh juga tahu bro rasanya keterlambatan itu. Tapi Inori bilang dia tahu betapa sulitnya bermain. Tapi Inori tuh tetap mau bermain apa yang dia sukai, di mana dia tak terkalahkan. Apalagi dia tuh tidak ingin malu lagi pada dirinya sendiri. Suka bilang, udah langsung gabung ke klub aja. Dia tuh memang tidak bisa menjadi atlet olimpiade. Tapi Inori tuh punya dasar buat bermain skating. Walaupun terlambat, Suka tahu rasanya itu, ya kan? Rasa tidak enak, rasa penyesalan pada dirinya. Jadi Tsukasa mutusin buat menjadi pelatih dari Inori. Ya, Tsukasa tuh ingin melatih Inori dan mengembangkan bakatnya hingga menjadi atlet dan bisa bertanding di All Japan. Ya, mendengar itu ibu Inori pun setuju ya, walaupun agak ragu sedikit ya. Sebenarnya ini pemaksaan juga ya, bro ya. Ya, Inori juga senang mendengar hal itu ya kan, karena dia tuh udah diizinin untuk berlatih ice skating. もうさっさとやらせましょう。がある。お母さんが口にしてみせます。 Lanjut, Inori itu sekarang mulai berlatih nih sama Suka. Ya walaupun berat, Inori tetap berjuang karena ice skatingnya adalah yang ia sukai. Mereka pun juga membahas nih tentang lencana ice skating bro. Ya admin jelasin singkat saja ya dalam lencana tuh ini ya. Ya di dalam skating tuh ada berapa level ya? 9 atau enggak 8 level ya. Yang dimana itu tuh ada tingkatan bro. Dan tingkatan itu bisa nentuin di mana kalian akan lomba. Misal di level prom kalian tuh prelim ya, level prelim. Kalian tuh cuman bisa lomba di level prelimnya doang. Dan level 1 kalian tuh bisa mengikuti kejuaraan level 1. Intinya begitu bro ya. Kalau admin Anda salah ya koreksi aja, oke bre ya. Oke lanjut. Ya Inori di sini mutusin tuh buat ikut ujian lencana ini bulan ini juga, dan harus berlatih lebih banyak dan memakai latihan dengan ikuti programnya. Dan singkat cerita, hari dimana ujian lencana pun juga datang. Di sini saat Inori sendiri, ia melihat seorang cowok yang agak lain gitu bro ya. Nih om aman kan bang? Aman kan? Nggak bahaya? Aman, aman aja ini mah. Oke, lanjut. Ya, singkat cerita semuanya tuh udah di gelagang es. Ya, di sini Inori tuh juga melihat orang yang gagal, hal itu membuatnya menjadi ketakutan. Woi, pergi mana nih bocah sat? Ya, ternyata Inori tuh mencari cacing di luar karena cacing adalah teman bagi Inori ya, biar bisa merasakan tenang kan gitu aja sih ya. Di sini Inori tuh juga bertemu nih sama seorang cewek, tapi ada cowok lagi yang bernama Rion. Ya, di sini Rion malah menghina Inori yang hanya amatir gitu, bro ya. Alhasil dia pun dapat hadiah dari cewek ini. Ini kayak versi Tsukishima versi kecil kayaknya ya. Pedes banget omongannya. Sat. Singkat cerita, Inori pun kembali ke dalam dengan wajah yang sangat buruk ya. Ya, dan juga sepertinya gugup ya kan. Tapi untungnya Suka tuh punya solusi yang membuat Inori tenang. Tapi cara itunya loh malah nganggep kalau tali ini sebagai cacing gitu ya. Kenapa cacing? Oi. Ya, hingga akhirnya Inori pun bisa lulus ujian rencana pertamanya. Ya, dengan ini ibu Inori pun juga senang karena Inori tuh bisa berhasil. Tapi dukungan ini tuh hanya akan sampai SMP saja. Singkatnya, di ruang ganti Inori tuh masih mikir ini kan. Ini sampai SMP aja nih bener. Dan saat keluar dia pun juga mendengar tentang dirinya yang enggak. Tapi tenang, ada cewek yang tadi ya yang datang dan langsung ngajak Inori buat bersujud bersama. Lagian orang yang enggak bermain malah menghina orang yang sedang belajar. Hah, mendoksena. Ya, ternyata ini cewek itu adalah Hikaru. Ya, dia adalah atlet seluncur indah. Di dalam gelagang Hikaru tuh cepat sekali. Tapi tenang aja, Inori tuh bisa mengimbanginya. Tapi saat Hikaru melakukan lompatan, Inori pun kagum hingga menabrak Hikaru. Mbak, gimana mbak caranya mbak? Ajarin dong. Ya, Inori tuh kagum sama lompatan Hikaru nih kan. Ya gimana nggak iri bro, karena Hikaru tuh, ya Inori tuh kagum nih sama lompatan Hikaru. Ya gimana nggak iri ya bro ya,
Karena Hikaru tuh sama Inori itu seumuran, tapi ada jurang yang sangat besar di antara mereka. Tapi tenang, di sini Hikaru tuh juga akan menjadi teman Inori gitu bro ya. Di sini Hikaru cerita kalau dia tuh terus belasih, bahkan sering bolos juga. Oh ya, fun fact Hikaru tuh udah menjadi atlet dan udah berlomba di All Japan ya. Mungkin tingkatannya 8 atau enggak 7 seharusnya. Ya di sini Hikaru pun juga menunggu Inori nih buat bertanding bersama. Ya, hal itu tuh membuat Inori semakin memotivasi walaupun mainnya tuh dibatasi sampai SMP. ちょっと上手くなれば満足するって伝える早く勝ちたい大会やバッジのために Oke, lanjut di ruang ganti ya kan. Nih Neng, rencana pertamamu, be. Ya, Inori ngungkap perasaannya yang ingin menjadi lebih baik bermain ice skating. Dia tuh ingin jadi yang terbaik, dia tuh ingin medali Olimpiade dan meminta Tsukasa buat membantunya. Oke guys, kita lakukan, Mbak. メダル取れる人になりたいそしたらお母さんも分かったって思うくらい上手な選手にする。 Singkat cerita, Inori pun bicara nih kalau dia tuh hanya diberi waktu sampai SMP. Yang pada akhirnya Asuka pun mutusin buat Inori ikut lomba, yaitu adalah Maeko Cup. Ya, lomba ini tuh cukup terkenal bro di Nagoya. Di lomba ini tuh banyak level gitu bro ya. Jadi Inori bisa mengikutannya, tapi level prelim ya, oke. Inori tuh juga tanya tentang Hikaru. Ya, Asuka jawab, dia tuh akan berlomba, tapi di Novice B kalau ikut, oke. Nih orang malah kagum ya kan, karena Inori tuh berteman dengan superstar gitu bro ya. Ya emang superstar sini Hikaru ya. Ya dengan tekad Inori dia pun akan ikut dan akan menang di level prelim. Oke, lompat waktu Inori udah masuk ke dalam klub dan memulai latihan dengan program yang udah dibuat sama Asuka dan juga Hito. Awal percobaan Inori tuh berhasil, akan tapi lupa nih sama koreografinya. Ya alhasil murung lagi, tapi bukan karena itu aja Inori tuh malu bro, karena di sini ada banyak orang dan juga dilihatin gitu. Ya udah jadi bayangan gua aja guys. Maksudnya jadi bayangan gimana ini? Jadi gini, nanti Tsukasa pun akan ikut menari, tapi Inori juga harus mengikutinya. Jadi Tsukasa tuh berusaha apa yang terlihat bersinar gitu bro ya, dan Inori menjadi bayangan, jadi nggak bakal jadi pusat perhatian lah. Ya intinya gitu, oke? Ya di sini gerakan Tsukasa tulus banget, yang membuat Inori kagum melihat itu. Kayak beda bang auranya. Mirip Priasik mah itu gak sih? Untung kan nggak pernah nyebut pria Solo itu lagi ya. Oke, lanjut. とても大きな円盤がゆっくり Ya, ke sesi latihan Inori yang jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun, tapi tetap ya kan Inori itu melakukan ya Kak karena melihat penampilan Tsukasa yang sangat indah. Jadi dia termotivasi gitu ya bro ya. Hingga Inori itu udah menemukan ritmenya sendiri. Tapi なってるから言ってんの Woi, anak kecil suaranya lu tuh lo. Nyaring banget. Sat. ya di sini anak sama pelatih itu kagak akur bro ya. Kita panggil aja nih anak namanya Neko dan pelatihnya tuh Nachi. Ya mereka tuh bertengkar hingga menabrak Tsukasa. Mata dipakai saat minta maaf lah. Si Neko yang lihat Inori langsung ngajak berteman dong, hingga ngajak makan dan bercamilan bersama. Dan singkat cerita Inori pun dipanggil nih sama Tsukasa. Tapi ditarik nih sama Neko. Ya Neko nih bilang kalau dia tuh hebat karena kemampuannya sendiri dan tidak ada bantuan dari orang dewasa. Tapi tetap aja bro ya, di sini Inori tuh memilih Tsukasa karena dia tuh pernah gagal saat berdiri sendiri. Hal itu membuat Neko marah dan nyanggep remeh Inori karena selalu bergantung pada orang dewasa. Hingga Neko pun menantang Inori dalam lomba besok dan dia akan menjadi juaranya. Ya nih bocah bukan omong doang bro ya, dia tuh juga jago banget main ice skatingnya. Ya bagi Inori yang baru memulai itu memang sulit. Tapi tenang aja, ada mas-mas yang suka ngasih motivasi gitu bro ya. Lanjut ke sesi latihan, Tsukasa tuh ngasih 2 usulan nih, yaitu cara kue strawberry dan takoyaki. Ya jelasnya kue itu Inori tuh akan belajar double salto. Susah banget, double salto. Salko, apalah ini bro? Ya intinya itulah ya double salko itulah ya. Tapi teknik dasarnya akan berkurang. Dan sedangkan teknik taiyaki, Inori tuh akan belajar teknik dasar dan menyempurnakannya. Hingga ada waktu Inori tuh akan belajar double salko. Ya keputusan ini bukan Tsukasa yang nentuin bro, melainkan Inori sendiri. Ya Inori tuh harus bisa memilih keputusan sendiri. Jadi setelah mikir matang-matang, taiyaki aja bang, nanti kasih topping strawberry aja oke? ダンスの練習が多くなるのはどっちですかたい焼きだね。しっかりした演技ができるように頑張ります Ya dengan latihan ini Tsukasa pun akan membimbing Inori
dengan kekuatan yang dia miliki. Ya, Inori hanya memiliki waktu 3 minggu lagi buat lomba Meiko Cup. Singkat cerita, Inori pun terus melatih teknik dasarnya di bro ya hingga dia mahir, bisa peluncur dengan cepat, berputar dengan sempurna, menari hingga di sini mereka pun akan menambahkan topping strawberry tersebut. Ya benar, Inori pun akan belajar double salto. Tapi di Shineko dia pun juga gencar latihan nih bro, ditemani sama Nache yang masih semangat dan tentu dia tidak mau kalah nih bro sama Inori. Oke lanjut keesokan harinya, Tsukasa yang masih bingung kan bicara nih sama Hito tentang latihan yang Inori lakukan. Tapi karena Tsukasa tuh buntu ya kan, dia tuh jadi mau pergi aja ke pos. Tapi saat di perjalanan dia bertemu nih sama anjing ya kan yang hilang ya kan. Yang tiba-tiba dia tuh muter-muter kagak jelas dan disitulah Tsukasa mendapatkan ide yaitu melakukan spin duduk terbang yang pada akhirnya dicoba sama Inori dan dia pun berhasil melakukannya. Ya, inilah pencuci mulut yang dicari sama mereka dan akhirnya telah ditemukan. Dengan ini, Tsukasa pun yakin mereka pasti berhasil dan akan menang. 軸がぶれてない間違ってなかった Pagi-pagi, Inori tuh udah bangun, dibangunin sama kakaknya, panggil aja Inem, bangun woi, udah pagi ini. Ya, setelah Inori bangun langsung aja paket mak. Ya, Inem tuh pulang karena ingin melihat pertandingan Inori. Ya, Inem tuh sedang kuliah di luar negeri dan juga kerja sampingan gitu bro ya. Ya, ibu tuh juga menjanjikan baju buat pertandingan hari ini. Nih, pakai dulu neng. Ya, dipakai dah tuh sama Inori dan itu tuh cocok banget bro sama Inori. Tapi di sini ibunya pun akan tidur sebentar ya kan karena udah lelah ya kan menjahit baju Inori dan yang akan mengantar itu adalah Otosan. Benar gak sih? Ya, nah yang makan mengantar itu adalah ayah ya, oke. Singkat saja mereka pun sampai nih di tempat pertandingan. Dan setelah ditinggal Inem, Inori itu malah jadi gugup yang awalnya nggak gugup malah jadi mendugup. Ya, dia pun juga bertemu nih sama Neko. Ya, aura persaingan Neko itu sangat-sangatlah hebat. Walaupun tidak menyapa, tapi auranya itu loh, Rewo. Kayak suncing gue saat anjay. Ya, tak lama kemudian Suka pun datang dan nyuruh Inori buat pemanasan. Dan tak lama kemudian sesi pemanasan gelanggang dimulai. Inori mencoba semua trik yang sudah dia latih, tapi masih belum ada yang dia berhasil. Bahkan Inori tuh jatuh terus menerus. Ibunya yang melihat itu tidak bisa membiarkan itu bro ya. Ya, sebelum bertanding dia pun bertemu nih sama Tsukasa dan nyuruh buat berhenti gitu bro ya. Lagian Inori tuh akan berhenti saat SMP dan lomba ini tuh terlalu cepat bagi Inori. Lagian bagi ibu Inori, lomba ini tuh gak ada untungnya bro bagi Inori. Karena ibunya tuh tidak ingin Inori gagal gitu bro ya di bidang yang sudah Inori takoni. Ya, Inori yang mendengar hal itu pun merasa kayak apalah ini bro, apa gitu bro ya. Bahkan Inori tuh tidak yakin buat menang bro. Tapi setelah ada anak kecil dan ibunya yang memuji Inori yang sangat imut, langsung aja dapat pencerahan dan bilang kepada ibunya deh, kalau dia tuh ingin kalau dia tuh ingin berbeda dari dirinya yang sebelumnya, dia tidak akan gagal. Dia tuh akan meraih medali dan membuat ibunya bangga. Setelah mengatakannya itu, percaya diri Inori pun kembali dan akan membuat dirinya berbeda dari sebelumnya. Dan sekarang adalah giliran Inori buat tampil. Singkat cerita, ritual Inori sebelum melakukan sesuatu yaitu adalah kayak kucing aja nih orang ya memegang tali jaketnya Tsukasa itu kan. Dia juga minta maaf bro karena telah bicara seperti itu. Tapi Tsukasa memberikan semangat, tidak apa-apa. Kalau jatuh kau tuh harus bangkit lagi bro. Dan tersenyumnya, walaupun itu akan mengurangkan poin tapi tetap bangkitlah. Lalu dimulailah. Inori pun mulai berseluncur indah. Ya, walaupun di awal dia jatuh ya kan, tapi Inori pun tetap bangkit lagi bro. Dengan senyuman dan melanjutkan seperti di programnya. Dan datanglah saat yang ditunggu. Putaran yang ada kejutan yang diberikan Inori, yaitu putaran kaki patah. Yang ini adalah teknik yang telah dilatih Inori sendiri tanpa sepengetahuan Tsukasa. Ya, setelah itu Inori pun menerima tepuk tangan meriah dan melihat anak kecil yang tadi. Dan pada akhirnya Inori pun bisa tersenyum bebas. Ibu Inori pun menangis bahagia karena dia tuh tidak mengira kalau Inori tuh bisa melakukan hal ini. Sebagai orang tua, dia tuh tidak tahu banget Inori gitu bro ya. Dan sampainya di keluar gelanggang, ibu tuh melihat Inori dan bilang, medali apa sih yang ingin Inori capai? Ya jelas, Inori menjawab, dia ingin medali Olimpiade.
kali ini Ibu Inori tuh akan mendukung Inori dengan sepenuhnya. Ya, Inori udah bekerja keras kali ini dan juga mendapatkan dukungan nih dari ibunya dengan pelukan hangat gitu, Bro ya. Bang, bawang ini berbeda, Bang. Ya berbeda, kau bisa nonton anime romance. Lalu poin yang didapatkan sama Inori adalah 12,64 dan mendapatkan posisi pertama untuk saat ini. Oke, kita lanjut ke penampilan dari Neko yang di area awal udah pose kawaii banget. Ya, menurut Nachi, kalau mereka melakukan sesuai rencana, mereka pasti akan menang. Dan dimulailah Neko yang menari indah di dalam gelanggang. Akan tetapi kombinasi yang udah dia siapkan itu gagal, Bro. Dan wajah Neko jadi kayak gini. Ya, combo yang gagal itu mempengaruhi performa dari Neko. Ya, Neko tuh harus kayak gini. Dia tuh ingin mengulang semuanya yang telah dia katakan. Tapi tetap aja gak bisa ya, Bro ya. Dan membuat Neko marah dan langsung pergi setelah penampilan. Woi, jangan kabur. Eval dikit ini, Eval. Ya, setelah dapat kata-kata dari seorang Mbak Nasi, langsung saja dia berbeda dari Neko yang biasanya. Dia tuh juga kayak menyesal gitu, Bro, tidak mendengarkan kata-kata Nazi sebagai pelatihnya dan meminta maaf dan akan memperbaiki kepribadiannya yang sangat kacau. Tapi tenang, dia tuh berada di peringkat ketiga dengan poin 11 ya kan. Lalu Inori juga datang buat menyapa dan mengajak Neko buat berseluncur bersama lagi. Mbak Inori. Oh, kalau dubbing gitu agak aneh ya, Bang ya. Mending gua aja yang isi, Bang. Biar gua aja, suara kau tuh udah khas anjir. Oke, lanjut ke pertunjukan yang banyak ditunggu sama orang-orang ya, Bro ya. Dan di sini udah masuk dalam level yang tinggi yaitu Novice B. Ya kemungkinan Novice B kalau nggak berapa lah gue lupa ya. Dia di sini mereka pun juga menonton hal yang sama. Dan di sini juga ada Babang Rion ya. Dan juga kali ini Rion tuh malah nggak kenal dong sama Inori. Padahal kemarin udah menghina loh. Wah, Rion ini. Ya, Rion di sini tuh cuman buat nonton Hikaru. Dan setelah itu cabut dah tuh menunggu gilirannya ya tuh apa seluncur indah cowok ya kan. Oke, kita skip aja saat Hikaru tampil ya, Bro ya. Ya, penampilan Hikaru itu bukan main-main, Bro ya. Perpaduan antara musik, gerakan semuanya itu udah ngalir banget. Kayak es teh hangat. Es teh hangat. Oh, mangga lain gua, Bro ya. Lanjut ya. Ya, setelah selesai tepuk tangan pun juga datang. Bahkan Hikaru juga melihat ke arah Inori yang menontonnya. Singkatnya, Inori tuh mau bertemu nih sama Hikaru, tapi ketemu sama mas-mas ini di tangga dan bener aja ya kan, Inori pun takut dan jatuh, Bro. Tapi untungnya mas-mas ini yang dijatuhi sama Inori. Ya, Inori kira dirinya tuh udah wafat gitu, Bro. Ya, Inori kira mas-mas ini tuh udah wafat dan dikasih air yuk agar bangun. Dan Tsukasa yang melihat itu datang, tapi dia malah terpleset dong. Yang berakhir Inori pun melakukan hal sama gitu, Bro ya. Ya kenalin mas-mas ganteng ini namanya adalah Yotaka Jun. Panggil aja Jun, oke. Ya, dia tuh adalah pemegang medali juara emas. Bener gak sih? Ya juara satu atau mendapatkan medali emas. Ya di sini Jun juga ingat sama Tsukasa saat kejuaraan Jepang, ya kan? Walaupun Tsukasa tuh gagal, tapi Jun tuh masih mengingat Tsukasa dengan dansa esnya. Ya, si Kasato juga sadar kalau koreografi milik Hikaru itu adalah milik Jun. Ya, Inori juga meminta maaf dan menyampaikan pesannya buat menunggu. Karena Inorisu sedang berjuang di bawah buat bisa bertanding dengan Hikaru. Tapi setelah tahu Inori masih prelim, Jun bilang, kau tuh lucu dan naif ya. Kau tidak akan bisa mengalahkan Hikari, catat dek. Mendengar itu, Tsukasa ya enggak terima, Bro ya. Tapi Jun bilang, dia adalah pelatih Hikaru. Jika dia tidak terima, apakah dia menantangnya juga gitu, Bro ya. Ayo gas tarung aja kita. 今のは簡単に口にしていい言葉じゃないはずです。君が僕に勝つってことだよ。勇気の力か。自分が何者かも関係ない。 Oke, lanjut. Di sini tuh ada sebuah keluarga nih, Bro ya, yang sedang melihat Tsukasa di televisi. Padahal kemarin Tsukasa bilang tuh izinnya tuh mau ke Yokohama. Ternyata dia malah ke Nagoya, yaitu daerahnya sendiri. Apa itu, Bang? Dan nanti juga dijelasin. Kita tuh slowly dulu. Lanjut. Oke, kembali ke Tsukasa dan juga Inori yang sedang menunggu Inem dan juga ibunya yang sedang mengambil mobil ya kan. Inori sama Tsukasa mau bilang bebarengan karena bingung. Ya udah kita batu gunting kertas. Oke, gue menang. Oke, saat sekarang waktunya Inori ya kan yang mengatakan kalau setelah ini dia tuh mau mengikuti ujian lencana 1 dan mengikuti lomba 1 lagi.
Apakah dia bisa ya kan? Karena dia tuh ingin mengejar Hikaru gitu, Bro ya. Dengan percaya Tsukasa tuh bilang kalau Inori tuh bisa lulus ujian lencana satu itu bisa, Bro ya. Lalu akan ada lomba di Kyoto dan Inori bisa mengikutinya. Tapi ada satu pesan yang disampaikan sama Tsukasa, di mana Inori itu tidak usah mendengarkan omongan dari orang lain tentang dirinya, Bro. Karena kalau mendengarkan itu sangatlah berbahaya. Oke, di sini kita akan beralih ke cerita Tsukasa nih, Bro ya. Yang dimana Tsukasa tuh memulai seluncur dengan melihat pertandingan seluncur di televisi dengan melihat Jun dan juga Sony rek ya, Sony gue lupa. Sony ya kan. Bahkan umur Tsukasa tuh saat itu udah berumur 14 tahun. Karena hal itu dia tuh tidak bisa lanjut, apalagi ada masalah finansial, Bro. Hingga di waktu SMA Tsukasa tuh mau menyerah, tapi dunia malah berkata berbeda. Ketika di halte dia tuh bertemu nih sama seorang wanita yang bernama Kago Meiko. Ya, dia tuh mau meminjam casnya, tapi dia malah mau pingsan. Dan semenjak hal itu, Tsukasa pun menolong ya kan. Dan semenjak menolong Meiko, Suka pun mendapatkan pekerjaan paruh waktu di kantor suaminya yang bernama Kago. Ya, tapi dengan gajinya dia tuh tidak bisa ikut klub, Bro ya. Dia tuh cuma bisa ikut klub kayak grup senang-senang main ice skating gitu, Bro ya. Dia juga pernah ikut lomba, tapi gagal, Bro ya. Dia tuh sudah lulus SMA, dia pun akhirnya pamit nih dari keluarga Kago, Bro. Hingga di umur ke-20 tahunnya dia tuh baru bertemu sama pelatih yang itu adalah itu sendiri. Saat itu mereka mulai berlatih buat kompetisi dansa di All Japan. Tapi sebelum itu suka satu juga masalah uang lagi nih, Bro ya. Dan saat itu datanglah Meiko yang sekarang membantu Tsukasa kembali dengan dukungan dan keluarga Kago ya kan. Tsukasa tuh bisa mengikuti seluncur dan berlatih. Hingga dia pun akhirnya bisa nih mengikuti All Japan dalam dansa es. Tapi di sini Tsukasa tuh berakhir di peringkat 4 ya, Bro ya. Dan saat pulang, Meiko ternyata tuh sudah tidak bernyawa lagi. Dan setelah itu Tsukasa pun pergi nih dari kediaman Kago ya kan, Bro. Kalau dia tuh tidak mau merepotkan lagi di keluarga Kago. Dan dia dipanggil sama Hoti ya kan. Dan setelah itu Tsukasa pun dipanggil nih sama Hito, Bro. Dan Inori adalah murid pertama bagi Tsukasa dan tamat gitu, Bro ya. Tamat, maksudnya cerita Tsukasa yang tamat. Oke, di sini lanjut saja ya kan. Di sini tuh setelah Inori sudah pulang, datanglah Kago. Halo Mas. Yang pada akhirnya mereka pun berbicara nih ke restoran sushi, Bro. Di sini Kago bilang, "Kenapa tak bilang kalau Tsukasa tuh sedang berada di sini?" Berbagai alasan supaya Tsukasa tuh lontarkan agar tidak memicu bahaya ya kan. Bahkan ini kaos kakiku woi, udah bolong dipakai juga. Mas Kago ini juga tahu kalau Tsukasa tuh sedang kekurangan uang ya, Bro ya. Bahkan perut Tsukasa tuh juga bunyi dan dia pun memberikan sushi. Makan Mas. Kago bilang kalau kau butuh bantuan tuh bilang saja pada aku ya kan. Tapi Tsukasa tuh enggak mau lah ya. Mereka tuh adalah orang asing, Bro. Tapi tidak ada hubungan saudara ya kan intinya. Tapi kayaknya Kago nih aneh ya kan. Tapi kayaknya Kago sama Yu tuh juga aneh. Dan cuman Suka aja yang tahu kebiasaan mereka. Saat sampai di rumah Suka juga kebingungan. Tapi juga ada Belly yang ternyata itu adalah Kago yang menunjukkan tagihan dari rumah Tsukasa. Singkat cerita, mereka pun berbicara nih di mobil. Kago tanya, apakah kau menjadikan muridmu itu sebagai objek ya kan karena kegagalanmu? Suka bilang, tidak. Dia tuh hanya ingin membantu orang yang suka bekerja keras buat menjadi peseluncur. Kago membalas, itu juga lah yang dilakukan sama Meiko, Bro. Keluarga mereka tuh udah diselamatkan nih sama keteguhan Tsukasa, kerja kerasnya Tsukasa gitu, Bro ya. Yang pada akhirnya Tsukasa yang kerja tambahan tuh memikirkan hal itu untuk kembali. Yang pada akhirnya Tsukasa pun kembali nih ke kediaman Kago dengan menghubungi Yo. Oke, lanjut ke esokan harinya di gelanggang, mereka juga merayakan kemenangan mereka. Ya walaupun udah terlambat gitu, Bro ya. Tapi ya oke lah ya. Singkat cerita nih orang mimpi kalau dia tuh direndahin Jun. Tapi Tsukasa bilang kalau dia tuh akan menjadi pelatih dan jadi pelatih yang baik bagi Inori. Lanjut di sini Tsukasa tuh udah di rumahnya Kago nih kan dan bantu-bantu. Lanjut ke gelanggang es, target Inori kali ini adalah level 1 dan lomba di Kyoto. Tapi di lomba level 1 Inori harus meraih setidaknya 20 poin. Tapi Inori ngasih kabar kalau dia tuh sekarang sudah bisa melakukan lompatan ganda. Tapi kayaknya itu hanya keberuntungan karena saat dicoba
Wailah, malah jatuh. Set. Tapi tenang, bukan Inori kalau tidak berusaha ya kan. Setelah dikasih kata-kata sama Suka, Inori pun juga berlatih gitu bro ya. Melompat waktu ujian rencana level 1. Di sini Inori malah melihat seorang yang tersesat dan dipenuhi sama burung merpati. Wailah, manusia burung kayak ya. Tapi tenang, Inori tuh mau menyelamatkannya. Untungnya Suka sama cowok satu lagi itu datang. Dan kenalin namanya itu adalah Yudai. Ini Emma dan satu lagi mau nggak gue sebutin nggak sih? So imut tanya. So namanya itu adalah Soyo guys. Di sini Emma juga akan mengambil ujian lencana tingkat 1. Ya nak kayak gak ada imut-imutnya tapi dipaksain imut. Set. Nggak cerita, mereka pun berdua udah lulus ya kan. Oh ya sama Suyu tuh nggak level 1 ya. Kemarin admin lupa tanya, jadi ya udah skip aja. Dan di sini Suka pun tanya ya kan, apakah mereka tuh akan pulang ke Kyoto gitu bro ya. Tapi jika tidak, Suka satu minta buat ngajarin caranya melompat gitu bro ya. Woi, malah minta rahasia nih orang. Tapi di sini Yuda bilang, oke nggak masalah, oke guys, besok kita akan meluncur bersama ya, oke. Melompat keesokan harinya, mereka pun bermain bersama nih. Di sini mereka pun juga memulai berlatih buat melompat. Ya di sini Yuda itu menyuruh Tsukasa buat menjelaskan lompatan yang Emma lakukan. Ya saat Emma udah melompat, Tsukasa pun menganalisinya nih dengan teliti. Bahkan Yuda memuji kan, padahal Tsukasa tuh baru pertama kali melihat lompatan Emma. Tapi dia udah bisa bro jelasin secara lumayan rinci. Yuda jelasin kalau ini tuh cuman kurang percaya diri aja pada kemampuannya gitu bro ya. Jika kau percaya pada dirimu, pasti tuh dia bisa melihat kekurangan pada muridnya. Ya karena jarang banget bro orang yang bisa menganalisa kayak Tsukasa ini. Jadi semangat mas. Wailah, sesama laki-laki agak lain ini mah. Wow, lanjut. Oke lanjut ke pulang ya kan. Inori pun juga bilang kalau dia tuh akan menjadi rival Soyu suatu hari nanti. Dan Hikaru gitu bro. Dengan berujung Yuda menambahi, woi jangan lupain Emma lah, dia tuh juga akan menjadi rivalmu, oke? Ya pada akhirnya mereka pun mutusin nih buat menghadapi semuanya dan meraih hasil yang diinginkan. Inori pun oke, lanjut besoknya Inori pun juga memulai latihannya dengan keras. Inori tidak mau menutup matanya lagi. Dia tuh ingin berhasil melakukan hingga Inori pun berhasil nih melakukan lompatan double. もう一度見るんだ Dan singkat cerita hari lomba pun udah datang. Di sini pakaian formal Yuda tuh kece banget re. Tapi ini mas-mas malah pakai kaos oblong anjir. Oke lanjut di dalam Inori pun langsung aja dapat teman yang namanya itu adalah Saira. Ya ini so akrab banget, ya kan so kapi aja nggak sih? Dan chill dulu baby. Mah di sini tuh juga ada, tapi dengan banyak kerabatnya. Ya Tsukasa pun juga datang dan nyuruh Inori buat pemanasan dan mengambil matras dan juga sepatu luncurnya. Tapi saat diambil, ternyata koper Inori itu nggak ada. Yang ternyata itu isinya tuh adalah sepatu es. Wailah, kok bisa hilang bang? Kau yang ambil kan? Jujur aja, jujur kau yang ambil kan? Nuduh itu fitnah bang. Fitnah itu lebih kejam dari apa bang? Setelah diingat-ingat, Inori pun tahu bro bahwa kopernya tuh tertinggal di dalam kereta. Tapi tenang aja, ada mas-mas Suka ya kan dan ibunya yang menghibur Inori. Dan Suka pun juga udah mendapat info kalau kopernya tuh berada di tempat barang hilang setelah 10 kali pemberhentian. Dan itu bukan jarak yang sangat singkat bro ya. Tapi Tsukasa mutusin buat pengambilnya dengan cara apa? Benar, berlari bro ya. Lewati gunung, lewati lembah, hutan berlaba-baba. Lanjut. Ya Inori pun meminta maaf nih kepada Tsukasa. Tapi Tsukasa menyuruh Inori itu buat tenang dan fokus pada pertandingannya. Ya Inori pun memulai sesi pemanasan dengan melundurkan tubuh terus lari ya kan. Tapi mereka pun juga mendapatkan kabar kalau lomba itu akan diajukan karena ada lomba yang udah selesai. Singkatnya lomba tuh udah dimulai dan Tsukasa masih aja belum bro ya. Dan di sini Inori pun tetap fokus dan berpikir positif ya bro ya. Inori pun terus berlatih di luar di parkiran dengan program yang telah dia jalani. Lalu tak lama kemudian Suka pun datang nih dengan koper dan badannya yang banyak keringat. Tapi pikir nanti aja lah, yang penting udah dipanggil itu ya kan. Dan Yuda pun juga komplain, woi basah kali ini baju. Ya Inori juga bilang kalau dia tuh udah tenang dan sedang di posisi yang sangat prima. Ya mereka pun akan memulai sesi latihan ya kan. Yuda juga cerita sedikit ya kan kalau Emma tuh pernah kena cedera bro ya. Ya di itu tuh kena di tulang kering bro ya.
karena lonjakan pertumbuhan Emma ya kan. Apalagi di sini Emma tuh terus berlatih, tapi cedera itu malah makin parah bro. Tapi untungnya karena udah baik, Emma tuh bisa main seluncur lagi. Dan di fase itu tuh Yuda sama Emma tuh udah mengalaminya berulang kali bro. Jadi ini buat nasihat buat Bambang Sukasa aja ya. Singkat cerita, ibunya tuh juga nyari tempat, tapi ketemu nih sama Pak Bambang ya. Ternyata dia tuh adalah penjaga gelanggang Uso bro ya, yang sering dipakai latihan diam-diam sama Inori. Pak Bambang kesini tuh ternyata ingin melihat Inori bertanding. Ya tentu aja ibunya tuh langsung excited banget karena ada yang nonton anaknya gitu kan. Macam mak gitu kan. Lanjut. Oke, lanjut. Di pertandingan pun udah dimulai bro ya. Kita skip aja ya kan ke pertandingan Inori. Tapi ngomong-ngomong apa? Sairi dapat peringkat pertama ya kan dengan perolehan 20 berapa itu aku lupa. Punya dia peringkat pertama. Oke, kita ke pertandingan Inori. Di sini Tsukasa pun ngasih kata-kata nih biar Inori semangat kayak biasanya. Dan tradisi Inori yang memegang tali jaket Tsukasa. Tapi kali ini dibentuk jadi pita ya. Saat Inori udah semangat dan tenang, Inori pun masuk nih ke dalam gelanggang es. Tapi malah jatuh dong nih anak. Ngelawak apa gimana? Tapi tenang, di sini tuh poinnya belum dihitung ya kan. Dan disinilah Inori pun akan memulainya. Inori pun memulai tariannya dengan program yang udah dia latih dengan Tsukasa. Inori pun terus mempercepat temponya. Walaupun dia kelelahan, dia tuh ingin menampilkan yang terbaik. Dia menari seperti Tsukasa dengan lekuk tubuh, presisi, hingga pada akhirnya Inori pun berhasil menampilkan yang terbaik. シングルアクセル。よし、私を強くしてくれる。難しい形のブロークンレッグ。 Tapi saat dia mau kembali, dia malah terjatuh dan itu membuat kakinya tuh terkilir. Oke, setelah itu kita lanjut ke perso selanjutnya, yaitu adalah Emma. Ya, walaupun Emma baru naik level 1 emang ya kan. Tapi Emma tuh berbeda. Seperti yang dikatakan, kemampuan Emma itu di atas rata-rata level 1. Yang berarti Emma adalah orang yang berlatih tapi gagal. Tapi dia tuh tetap berjuang hingga dia bisa naik level 1. Ya intinya Emma tuh udah kayak pro player lah ya. Ya, setelah pertandingan Emma dan Yuda pun merasa sangat senang karena di sini mereka pun berhasil bro melewati masa-masa yang sulit. Bahkan di sini Emma pun mendapatkan peringkat pertama. Dan singkat cerita, upacara penghargaan juga udah dimulai. Tapi level 1 tuh hanya ada 2 orang bro. Yang juara 1 itu adalah Emma. Dan juara 3 adalah Sairia. Juara 2 Inori kan bang? Ya benar, juara 2 itu adalah Inori. Di dalam kereta Tsukasa pun memberikan medalinya yang dia terima sama Inori. Ya, Tsukasa juga menyuruh Inori nih buat berhenti berlatih sebentar dan beristirahat dulu buat menjaga kaki Inori. Kalau dipaksa, Inori tuh akan membuat tulang keringnya retak bro. Dan itu dia pun tidak akan bisa berlatih berbulan-bulan. Tsukasa juga minta maaf. Dan mulai sekarang Tsukasa pun akan mencoba nih mencegah cedera bro ya untuk latihannya. Inori pun juga bilang kalau dia tuh tidak bisa melampaui orang yang berlatih sejak 5 tahun ya kan. Tapi dia tidak ingin menggunakan alasan itu buat menyerah. Ya, Inori tuh akan menang dengan apa yang dia miliki di dalam dirinya. Tentu aja keputusan ini pun didukung banget bro sama Tsukasa. 私もいろんなこと始めた分の時間は焦ったり悲しくなったりしない。ルクス東山唯塚いのりさん。 Dan 5 hari kemudian Suka pun datang nih menghampiri Yuda buat berterima kasih ya kan. Dan bilang dia pun sama Inori pun akan fokus ke latihan sendiri dan buat ujian lencana. Yuda jawab jajan ini tuh kurang gitu bro. Tapi berjanjilah di suatu saat Tsukasa tuh harus membuat dirinya terpukau atas perkembangan Inori dalam setahun ini. Dan sampai jumpa di Hal Japan. Kita melompat setahun kemudian bro ya. Dan sekarang Inori tuh sedang mengikuti Meiko Cup keduanya. Dan sekarang Inori juga udah kelas 6 bro ya. Bahkan di sini Inori pun sudah bisa melakukan 3 kombinasi lompatan. Inori juga mendapatkan juara 1 bro ya. Dan sekarang Inori udah berada di level 5. Butuh 1 langkah lagi agar dia bisa menyusul Hikaru. Di sini juga ada Rion ya kan. Rion tuh juga melihat Jun di luar dan menghampirinya. Rion bicara, Rion tuh nggak suka nih sama Jun dan menyuruh dia buat pergi dari Hikaru. Tapi di sini Jun bilang,
Kaulah yang mengganggu anak kecil. Lanjut keesokan harinya saat latihan di level 6, semuanya pun harus menguasai yang namanya Excel bro ya. Banyak orang gagal di sini bro ya, apalagi yang udah berlatih saat usia 5 tahun itu banyak gagal di ujian Excel ini. Excel tuh apa? Gue juga terlalu belum memahami ya. Ya Excel itu kayak gini bro, yang admin pahami aja ya. Excel tuh kayak lompatan, tapi kalian tuh harus menghadap ke depan buat mendarat. Jadi tidak bisa melihat ke arah belakang, jadi itu sulit banget. Kayak kalian mendarat nih, tapi harus lihat depan, Bro. Kalau loncat kalian harus depan, jadi harus luncur. Nah, udah paham nggak? Kalau nggak paham ya udah, admin juga bingung gitu. Lanjut. Ya, Inori pun terus mencoba, tapi malah nggak bisa buat melakukan aksel ini. Di sini Tsukasa tuh juga memberikan sedikit pencerahan dengan metode cangkir putar yang berputar, Bro. Ya Kak, di wahana kalian tahu gak sih yang kayak cangkir itu berputar-putar. Nah, kalian tuh cuman duduk aja di tengah, jadi kalian tuh gak akan ikut berputar gitu. Mendengar itu, Inori pun mau mencobanya dan Tsukasa malah dipanggil nih sama Hito. Yang ternyata Sony pun datang nih bun dengan Rion. Ya Sony itu adalah bapak Rion ya kan, dan peraih medali perak di Olimpiade. Yang dimana Tsukasa tuh adalah penggemar dari Sony ini ya bro ya. Tapi kedatangan Sony ke sini bukan jadi pelatih, tapi menjadi orang tua, yang dimana Tsukasa tuh diminta buat melatih Rion bro ya, dan gabung ke Lux selama 2 minggu. Ya tujuan Rion bergabung dengan Luke tuh agar bisa menjauh dari kakek-kakek. Ya itu adalah Jun bro. Sony juga bilang kalau Rion tuh juga butuh sedikit motivasi bro. Jadi langsung aja Hito pun nyaranin Tsukasa buat menjadi gurunya Rion. Tapi malah Rion menolak karena dia tidak perlu juga dia mau diajar sama siapa. Sony pun membungkuk ikan atas kelakuan dari Rion bro, dan meminta Tsukasa untuk melatih Rion. Yang pada akhirnya Rion pun masuk nih ke dalam anak didikan dari Tsukasa. Ya Inori yang trauma gitu kayak, tapi tetap aja ya kan Rion tuh nggak mau temenan sama Inori gitu, malah mainnya sama Shota. Saat sesi latihan Tsukasa pun juga memuji nih atas lompatan Rion yang berbeda dari ayahnya, yang dimana Sony itu lebih tinggi sedangkan Rion itu adalah jarak yang lebih lebar. Mendengar pujian itu Rion pun merasa senang bro, tapi tetap aja Rion tuh tidak mau dipuji dan langsung pergi karena dia tuh pernah melihat Hikaru dan Jun yang sedang berlatih. Dengan melihat mereka berdua saja, emang mana ada bro orang yang masih positif gitu menang dengan melawan mereka berdua. Singkatnya di sini Rion tuh juga bertanya tentang siapa Tsukasa ke Inori. Ya Inori jawab kalau Suka tuh pernah berlatih dansa es atau ikuti Aljapan dansa es. Dan hanya itu saja, ya Rion menjelekkan Tsukasa dalam karir yang sangat jelek. Dia dilatih orang yang sangat buruk, itu percuma saja. Lagian Inori itu tidak bisa melakukan double axel bro. Lagian percaya sama orang gagal itu kayak judi mbak, kata Rion. Mendengar hinaan itu Inori bilang kalau dia tuh akan menang dan akan mengalahkan Hikaru dan juga Jun. Mendengar itu Rion juga nggak bisa bilang gitu bro ya. Tapi Inori dengan sangat pedenya tuh bilang kayak gitu dan membuat Rion tidak percaya bahwa ada orang yang sepercaya ini bisa mengalahkan Hikaru bro ya. Inori juga berjanji kalau dia tuh akan mendapatkan kombinasi triple dengan double sebelum Rion dan akan dilihatkan betapa hebatnya Suka. Woi ribut apa ini? Ya setelah itu Inori pun pergi karena kedatangan Tsukasa ya kan. Jadi langsung tanya Rion, tapi Suka tanya kenapa Rion tuh mulai berselujur. Ya karena bapak gua lah. Galak amat jadi anak kecil sat. Ya setelah Rion pergi datang juga nih Inori dengan bilang kalau dia tuh ingin lulus level 6 musim panas ini juga, mendapatkan triple dengan double axel dan berkombinasi di All Japan Novice tahun ini, dan langsung cabut gitu bro ya. Woi buku kau jatuh sat. Singkatnya, Tsukasa pun mengejar Inori dan membicarakan tentang hal yang dibicarakan Inori tadi. Ya bagi Tsukasa itu sulit, karena jika dipaksakan cedera tulang kering itu bisa terjadi bro ya. Nah ya karena Inori baru setahun tapi udah menjak level 5 itu bro ya. Bilang dia tuh udah bagus bro ya. Tapi Inori tuh terus berbenah ya kan, di mana Inori terus melatih fisiknya di sekolah yaitu dalam bidang olahraga. Dia tuh kayak ya intinya tuh dia ingin semangat banget gitu bro ya untuk di bidang olahraganya, hingga Inori pun bisa melakukan double axel di darat dan berhasil. Melihat itu Tsukasa pun melihat potensinya, yang dimana tadi dia ragu karena kekuatan fisik Inori. Di sini Tsukasa pun yakin kalau fisik Inori itu udah kuat bro ya, dan akan mencoba level 6 dan akan mencoba All Japan. 何話してたんだ。去年から4センチも身長が伸びたんです。ダブルアクセル。光選手と同じ舞台を。 Masuk ke musim panas, klub Klux ini juga mengadakan latihan musim panas bro, dengan banyak yang mau dicapai kayak kombinasi. Inori juga ingin mendapatkan double axel dan triple salchow. Mending nyerah deh.
berisik, bujang. Masih kecil, jadinya bujang. Tapi masih bujang sih ya. Tak lama kemudian Neko juga datang nih dengan ingin mendapatkan triple salko juga. Banyak banget bahasa yang kau tidak mengerti. Sat. Ya makanya mending gua aja kan yang bilang kan, kau juga ikut juga. Ya di sini Tsukasa pun juga melihat lembaran ya kan. Tapi di sini hanya lembaran Rion aja nih yang tidak mengisinya atau kosong. Oke, lanjut saat latihan di sini Nachi itu ternyata juga sangat pintar ya kan. Melatih walaupun admin nggak tahu apa yang dibicarakan sama Nachi, tapi intinya dia bagus lah ya. Oke, dalam melatih. Oh alah, tak kira paham. Hehehe, gomenasai. Oke, lanjut. Lanjut ke latihan yang membuat Hito sama Nachi itu kelelahan ya kan. Karena Tsukasa tuh membuat konsep latihan yang dimana semua guru harus mengikuti murid-muridnya buat seluncur gitu bro ya. Ya tentu aja Tsukasa yang masih prima ya, masih muda itu kan, ya udah dia yang paling strong bro di sini bro. Ya walaupun Tsukasa masih strong, dia tuh punya kelemahan. Ya benar, dia tuh kelemah tentang kepercayaan dirinya kayak admin. Kau tengok-tengok nggak ada kau percaya diri anjir. Ya kau kan di sini lihatnya. Coba kau lihat di luar. Beda ini, beda-beda itu. Oke, lanjut. Ngumbar aib sendiri mah. Lanjut saat malam hari di sini tuh Tsukasa mau mandi. Panjai ada bocil sedang mandi. Bukannya tadi ya. Oke, di sini pun ya Tsukasa pun tidak mempedulikannya dan lanjut mandi dan juga berendam. Tsukasa tuh tanya, "Kenapa lembar jawab Rion tuh kosong, Bro ya?" Ya, Rion jawab, lagian dia tuh udah tahu gitu bro, apa yang mau dia capai. Kenapa juga harus ditulis gitu. Lagian, kalau mau bantu Rion, Tsukasa tuh harus memperlihatkan levelnya gitu. Ya, Tsukasa bilang kalau dia tuh masih level prelim. Tsukasa juga bilang kalau Inari tuh sudah tahu tentang dirinya. Ya, mendengar itu, udah bosan, langsung pulang aja dah. Di sini Rion tuh juga udah berada nih jalan buntu dan tidak bisa berbuat banyak. Mending jadi pelatih gym aja mas, otot kayak gitu. Ya Rion tuh nyindir otot Tsukasa yang karena otot perutnya tuh sangat-sangat hebat ya kan. Udah kayak roti-roti sobek-sobek gitu. Kayak pujian tapi hinaan juga ini mah. Lanjut. Ya Tsukasa mengenang masa lalunya ya kan. Hingga di mana dia tuh bertemu sama Inori yang menyelamatkan dirinya gitu bro ya dari keterpurukannya. Ais mantas dipakai dulu mas, minimal mas. Oke, lanjut pada akhirnya Tsukasa pun berlari kan buat melampiaskan amarahnya bro. Karena dia anak kecil anjir. Kalau enggak udah gue tonjok itu apa enggak sih. Tsukasa enggak bilang gitu bro ya. Di sini Tsukasa pun juga nih menyurahkan hatinya yang buat melatih Inari. Apalagi Tsukasa tuh udah berjanji nih buat melatih Rion dan akan mendapatkan triple salvo-nya. あの切り方と踏んで困らせるつもりで聞いてきただ掘り起こすんじゃねえヨウさんは俺が飛ばす絶対俺の手3回転2回転 Oke, lanjut keesokan harinya. Anjay, mimpi lompat. Langsung aja ke gelanggang es. Tsukasa pun juga mendekati Rion nih buat sedikit akrab. Ya di dalam gelanggang es Inori itu terus mencoba dan melatih buat mencapai targetnya. Hingga Inori pun berhasil melakukan hal pertama, yaitu adalah double axel. Ya, Inori berhasil dan lanjut latihan dengan musik. Di sini Rion pun mencoba nih untuk berseluncur dengan luas dengan gaya yang mirip dengan seseorang. Tapi saat akan mencoba triple, dia pun gagal bro dan terjatuh. Padahal Rion tuh punya bakat, tapi dia tuh begitu pesimis ya kan, kata Suka. Kali ini mulailah nih Inori yang mencoba triple salko. Dengan percaya diri, Inori pun berhasil melompat dan melakukan triple salko yang pertama. Dan sore yang sama mendapatkan dua terobosan baru, yaitu double axel dan triple salko bagi Inori. Inori itu masih belum bisa senang karena ini tuh belum sempurna dan belum sama ritme dengan di musik. Lanjut, di sini juga diperlihatkan nih di mana Rion juga sempat minta dilatih sama Jun. Tapi Jun tuh tidak mau ya kan. Dan kembali ke Rion yang sedang berada di luar dan sedang murung ya kan. Tsukasa juga menghampirinya dan bilang kalau dia tuh akan membuat Rion berhasil menggunakan triple combo. Ya, Rion bilang dia tidak bisa ya kan. Lagian dia tuh udah punya ayah yang hebat, kaya, lingkungan yang memadai. Tapi dirinya tuh tidak berbakat. Tapi ya udahlah ya. Jadi Rion pun tidak bisa menyalahkan apa-apa bro. Dia juga tidak akan bisa meraih gelarnya. Tsukasa juga tahu nih siapa yang mendapatkan gelar itu dalam setahun. Dan orang itu adalah Yoda Kajun. Mendengar itu Rion berteriak dan nyuruh Tsukasa berhenti buat memanggil namanya. Di dunia ini Rion tuh cuma takut sama dua hal, kecoa sama nama Yoda Kajun. Kalau dia tuh lebih mending makan kecoa daripada disuruh sama Yoda Kajun. Oke, bukannya itu tuh bukan benci, tapi itu lebih seperti mengagumi seseorang. Dah, ikut sini, lepasin oi. Mbak, puterin lagu bentar. Oke, lanjut. Di sini bukan Rion yang bermain, ternyata Tsukasa nih yang bermain. Ya, ini tuh buat latihan Rion aja. Nih, lihat pelatih gua.
Rion bilang emang dia tahu koreografinya gitu. Tapi Hito bilang Tsukasa tuh bisa menganalisa dan bisa mengingatnya dalam satu kali lihat. Lagu pun dimulai. Tsukasa pun juga udah mulai berseluncur. Semua gerakan Rion, tapi bukan aja itu. Tsukasa mirip dengan Yudaka Chun di mana tidak ada lompat di dalam seluncur indahnya. Dan lalu datanglah bagian koreografi yang bisa dipahami sama Tsukasa dengan melakukan flying camel spin. Dan ternyata itu benar, itu adalah koreografi yang akan dilakukan sama Rion. Lihat itu, Rion juga kagum walaupun tidak bisa bilang juga. Udah nih benerin lapangan dulu. Anjir kagak dibutuh tepuk tangan nih orang tat. に見える錯覚がつかさせ後半で加速5連続ターンにしてフライングキャメルスピン彼らのスピニングムーブメントほんのステップさえ踏めないのよ Ya, Inori pun juga sedang mendengarkan Tsukasa yang terus dipuji. Gimana pelatih gua? Berisik kau ini. Lanjut ke besokan harinya ya kan. Rion pun memberikan kertas ya kan, yang diberikan ya kan. Apalagi di sini kertas itu udah diisikan ya kan, yang dimana tujuan dari Rion mengikuti pelatihan ini. Dan melihat itu Tsukasa pun menangis ya kan, menangis bahagia karena dia sudah berhasil meluluhkan hati Rion. Oke lanjut. Dan tak lama kemudian datanglah orang yang agak aneh dan datang dengan ban mobil yang meledak ya kan. Gelendang minggir, ini guru gua. Ternyata nih orang itu adalah pelatih yang diundang sama Tsukasa. Ya, panggil aja Hoka. Singkatnya Hoka di sini tuh buat melatih balet. Ya bener balet. Hoka di sini tuh buat melatih postur anak-anak yang nggak bisa buat skating. Ya intinya agar lebih lentur dan tubuhnya tuh agak presisi gitulah ya, Rek, ya. Oke lanjut, saat di gelanggang Inori itu terus belasih dengan programnya dan juga memperhatikan keluasan gerakan tangannya dan masih banyak lagi yang diperbaiki sama Inori. Kemudian Neko pun juga ingin mencoba gerakan triple yang berhasil dia buat. Kemudian Neko pun juga mencoba gerakan triple yang berhasil dia buat. Begitu juga Rion yang melesat dan berhasil melakukan triple dan double loop. Kemudian Neko pun melakukan kombinasi seperti Rion. Tapi ya Inori juga mau melakukannya tapi juga gagal. Tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Ya hari demi hari mereka semua pun terus berlatih balet dan seluncur hingga waktu selesai. Di malam hari terakhir mereka pun melakukan barbecue dan menyalakan kembang api. Ya di sini Rion tuh udah anggap Tsukasa sebagai pelatihnya. Woi main klaim-klaim aja, waifu lagi kita. Oh gak gitu mas. Lanjut, Inori itu juga berbicara nih sama Tsukasa bro. Kalau dia tuh udah senang bisa sampai ke titik yang sangat sulit ini bro ya. Tsukasa juga bilang tenang aja, bentar lagi kita akan ujian level 6 yang akan kita hadapi. Jadi semangat, oke? 私は手遅れていて私ちょっと変ですよねといえば俺は大丈夫だと思ってるよいいです前はできないことが自分を信じられる Halo Mbak Tangi. Ya ini Inem bukan setan, oke? Ini adalah mbaknya Inori. Dari hari ini dan hari ini adalah hari di mana Inori itu akan melakukan ujian buat rencana level 6-nya, bro. Ya, saat ditata sama Inem, Inori itu tanya, apakah dia tuh lebih baik dari yang dulu, bro? Ya, Inem jawab, tentu aja. Lagian udah jelas kan berubah. Tapi ini juga tetap dirimu kok yang sangat-sangat lah emo. Jadi semangat aja kata Inem, oke? Di sini Suka juga baru bangun nih karena didekati sama Yo ya kan, karena mencium bau-bau apa namanya, bau rambutnya Yo. Udah gitu aja lah ya. Dan Suka pun juga minta maaf gitu bro ya, karena dia tuh terlambat gitu ya pagi. Jadi ya tidak bisa membuat sarapan. Lanjut di tempat ujian, di sini Inori pun bertemu nih sama Hikaru. Ternyata Hikaru tuh udah menunggu Inori dari pagi di area ini ya kan. Inori juga bilang kalau dia tuh masih butuh satu langkah lagi akan bisa berlomba di All Japan, dan Hikari senang mendengar itu. Dan sampai jumpa lagi di All Japan. 気がして残ってたんだ伸びたと思ってたのにでやっとヒカルちゃんと戦えるよはあ待たせてごめん今そっち街で会おうね全日本でね Ya, di sisi lain Tsukasa juga melihat Jun nih yang sedang udut di luar. Tapi nggak dihampiri kan, karena ya masih belum saatnya. Yang penting Inori itu lulus ujian level 6 dulu. Di sini tidak hanya Inori aja bro yang mengambil ujian, tapi Rion juga mengambil ujian rencana level 6. Dan Sony juga berterima kasih dan memungkuk ke Tsukasa. Udah bang, jangan memungkuk, lebih. Enggak gitu ceritanya. Lanjut. Oke. Di tahap awal Inori itu berhasil lolos nih Rek. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu adalah program pendek. Ya di tahap ini Inori itu harus menari dengan memperlihatkan program pendeknya. Tentu aja di sini dia tuh berjalan dengan lancar bro ya.
Lalu di sini Rion juga melakukan tesnya. Dan kali ini dia tuh lebih bertekan ya bro ya. Karena ini tuh udah 5 kali percobaan. Jika Leon gagal ya udah 6 kali gagal ini ya. Rion pun berhasil nih melakukannya semua kombonya dan dirinya tuh sudah makin percaya diri dan senyum bro. 6回目のテスト。司先生は Oke lanjut, 2 tahap mereka tuh udah berhasil dan sekarang tinggal 1 tahap lagi yaitu adalah program bebas. Di sini Tsukasa tuh nyuruh Inori buat pergi dan nenangin dirinya ya kan. Ibu yang melihat itu tuh menghampiri Inori nih di ruang ganti. Ya ibu tuh memeriksa apakah Inori tuh gugup apa enggak gitu Rek ya. Walaupun sedikit aja Inori bilang kalau di sini dia tuh berterima kasih karena telah diberikan kesempatan buat melakukan hal apa yang telah dia sukai. Oke lanjut, saat program bebas dimulai di sini Inori tuh ngasih tahu Tsukasa buat jangan khawatir lagi. Mereka tidak akan mulai dari awal lagi kok. 一つに振り出しに戻ることなんて一つもない。 Dengan percaya diri Inori pun memulai program bebasnya. Di sini Tsukasa juga udah yakin kalau Inori pun akan lolos bro. Ya dengan dimulai Inori pun memulai combo demi combo. Inori lakukan dengan baik. Kali ini Inori tuh percaya pada dirinya bro. Percaya sama apa yang dia cintai. Bahkan mengatakan terima kasih pada dirinya sendiri yang dulu. When the whole would be さよならして今滑ってる Can you still see the end? ありがとう Dan lanjut saat hasil pengumuman di sini Inori pun dagang bener. Udah lulus kok, tenang aja. Kemarin cuek, sekarang beda nih bocah. Sat. Dan di sini Rion tuh juga gugup ya kan. Tapi kali ini dia pun berhasil nih lulus dalam ujian kali ini. Dan untuk Inori tentu aja dia udah lulus dalam sekali coba. 心すごくドキドキしてきちゃった。そんなになる必要ない。ソニドリリオさん合格です。いのりさん。Dan begitulah bro perjalanan dari Babang Suka dan Inori. Ya, 2 orang yang sama-sama dianggap terlambat untuk bermimpi. Yang satu udah gagal di masa lalu dan satunya tuh baru berani di usaha yang katanya itu sudah tidak ideal. Ya, Inori tuh bukan anak jenius sejak awal. Dia tuh cuma gugup, takut dan sering merasa tidak pantas bro. Dan sementara itu Suka, dia tahu tuh rasanya mimpi runtuh bro ya. Makanya dia memilih berdiri di belakang, mendorong orang lain untuk terbang lebih tinggi bro. Bukan soal siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa sih yang berani bertahan paling lama. Ya dari Medalis kita juga belajar kalau mimpi itu nggak kenal umur ya kan. Yang bikin mimpi mati bukan keterlambatan, tapi saat kita berhenti percaya diri ya kan. Itulah yang sudah terlambat bro. Bang, berarti kalau gue mulai olahraga sekarang bisa makin jadi atlet gitu. Bisa, asal kau jangan cuma niat doang ya. Masa nawa itu gitu, gak gitu konsepnya ya. Ya anak gue aja udah cedera mental bang, mau gimana? Ya makanya mimpi doang kagak gerak. Sat kau ini. Akhir kata Medalis itu bukan cuma cerita soal es dan juga medali, tapi tentang orang yang berani bermimpi meski dunia bilang lo tuh udah telat. Tapi jika lo masih percaya diri, gak ada yang telat bro ya. Dan akhir kata dari gua, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya. Jangan lupa ditampol aja tombol merah oke, biar gua bisa mentuh 1000 subscriber bentar lagi ya. Dan akhir kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wailah cici, mantap. Oke, gua pamit dulu ya kan, dan jangan lupa buat di subscribe Rek. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita perjuangan berikutnya. Tetap bareng apa? Krakawro. 2 cowok yang biasa aja yang masih ngejar mimpi juga kali ini. Bye bye.